Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Lover. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk mengembalikan akun Trezor kalian beserta dengan seluruh koin token yang ada di dalamnya ya teman-teman. Jadi misalnya kalian pernah punya Trezor, kemudian katakanlah perangkatnya ini rusak ya, seperti hancur, tidak sengaja terinjak atau terbakar mungkin, atau mungkin sesimpel hilang ya. Kalau kalian sudah pernah membackup ke 24 recovery phrase-nya, jangan khawatir teman-teman. Kalian cukup beli lagi aja trezornya, dan trezornya itu nggak harus sama ya modelnya. Misalnya kalian sebelumnya punya model one seperti yang saya pegang ini, lalu karena hilang, kalian bisa beli lagi trezor yang versi terbaru teman-teman, seperti model T, save tree dan lain-lain teman-teman. Kemudian nanti kita bisa mengembalikan lagi seluruh koin yang ada di dalam trezor kita sebelumnya teman-teman. Kalian bisa ikuti tutorial pada video ini ya. Dan sebagai pengingat, kalau kalian ingin membeli trezor yang sama seperti saya, kalian bisa menggunakan link yang ada di deskripsi. Berikutnya di sini katakanlah kalian sudah punya trezor kalian kembali ya, dan ingin mengembalikan semua koin kalian lagi. Kalian caranya nanti di PC silahkan masuk ke trezor.io/start seperti ini ya. Kita enter, nanti silahkan di download teman-teman aplikasi bernama Trezor Suite, lalu diinstal ya di laptop atau komputer kalian. Disesuaikan aja nanti dengan laptop yang kalian gunakan nih. Di sini tersedia untuk Linux, untuk Windows dan juga untuk Mac ya. Kemudian setelah diinstal di sini langsung dihubungkan teman-teman Trezor kita ke PC atau laptop kita ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Go to trezor.io/start. Berikutnya kita buka aplikasi Trezor Suite-nya teman-teman. Trezor Suite seperti ini. Nanti akan muncul tulisan seperti ini nih, Trezor Model 1. Ini kita klik yes, set up my Trezor. Kemudian firmware ready. Ini kebetulan saya memang sudah pernah install firmware ya. Tapi nanti kalian akan diminta untuk menginstal firmware teman-teman. Nanti kalian tinggal klik aja yes atau apapun itu, nanti tombol hijau yang muncul di sini ya. Ini karena saya sudah install firmware, jadi kita klik continue. Nah, ini bagian terpentingnya teman-teman. Setelah firmware terinstall di Trezor kalian jangan klik yang create new wallet ya, karena create new wallet itu khusus untuk membuat wallet baru atau akun baru. Nah, karena di sini tujuan kita adalah mengembalikan akun lama kita beserta dengan seluruh koin-koin yang ada di dalamnya. Kita pilih yang kanan ini nih teman-teman, recover wallet ya. Kita klik, dan di sini untuk recovery wallet using a wallet backup, if you want to recover an existing wallet, you can do so with your wallet backup. Select the number of words in your wallet backup. Nah, di sini harusnya kalian menggunakan 24 kata ya. Jadi kita pilih yang 24 words. Nah, di sini ini kalau kalian beli Trezor, nanti kalian pasti akan dapat kertas ini teman-teman. Your personal recovery sheet, device label, do not disclose this sheet to anybody. Dan kemudian nanti di belakangnya kalian bisa lihat ya, ini adalah seharusnya yang kalian catat dulu teman-teman waktu pertama kali kalian membuat wallet ya. Kalau kalian bingung, kalian coba cek aja di video saya yang sebelumnya yang cara setting Trezor. Jadi di situ kan saat kita pertama kali membuat wallet di Trezor itu kita akan diberikan 24 kata bernama recovery phrase teman-teman. Dan ini adalah 24 katanya ya. Ini cuma 12, di belakangnya ada di belakang teman-teman sisanya 12 ya. Jadi saya tidak akan tunjukkan semua untuk alasan keamanan. Dan di sini kalian pastikan jangan ikuti apa yang milik saya ya, karena ini hanya milik saya. Kalian silahkan cek ini kalian teman-teman, recovery sheet kalian sendiri ya. Berikutnya kalau sudah disiapkan recovery sheet-nya, kita kembali ke aplikasi Trezor Suite-nya teman-teman. Kita pilih yang 24 kata ya. Dan nanti di sini kita bisa lihat akan ada dua pilihan lagi. Both method are secure. Advanced recovery allow you to input your wallet backup using your Trezor screen and takes longer. Kita pilih yang standar ya, standard recovery. Recover wallet using a wallet backup. Confirm on Trezor. Nah, ini kita suruh konfirmasi di Trezornya. Kita lihat layar Trezor kita teman-teman. Do you really want to recover the device? By continuing, you agree to trezor.io/term of service ya, atau TOS. Kita klik confirm yang kanan teman-teman. Nah, ini cara untuk merecovery Trezor itu memang seperti ini teman-teman. Nanti kita tidak diminta untuk memasukkan satu persatu ya.
ke 24 kata kita seperti ketika kita menggunakan software wallet seperti Trust Wallet, Electrum ataupun MetaMask dan lain-lainnya teman-teman. Jadi kalian perhatikan dua layar ya. Pertama layar komputer kalian dan kedua adalah layar Trezornya. Jadi nanti kita akan bolak-balik nih. Pertama kita ke layar Trezor dulu deh. Nah, jadi di layar Trezor kita diminta untuk memasukkan kata ke 15. Nah, jadi berikutnya silakan buka catatan secret recovery phrase-nya, lalu cari kata ke 15 ya, atau kata nomor 15. Dan nanti kalian lihat di sini nih teman-teman, di Trezor Suite kalian, nanti silakan dicari kata apa yang ada di kata nomor 15 dari catatan kalian ya. Ini akan memakan waktu sedikit lama ya, tapi memang seperti ini teman-teman. Kita masukkan kata ke 15. Nah, berikutnya kita kembali ke Trezor lagi. Please enter 9th word, kata ke 9 ya. Silahkan dicek lagi catatan secret recovery phrase-nya, lalu cari dengan kata nomor 9. Oh ya, dan di sini saya hampir lupa nih. Nanti kalian mungkin akan berbeda-beda ya kata yang diminta nomor berapa. Jadi random teman-teman. Kadang dia minta nomor 17 di yang pertama itu ya, kadang nomor berapapun itu. Intinya turutin aja, disesuaikan aja teman-teman. Kalau nanti berbeda dengan saya, ya wajar ya, itu pasti berbeda memang. Jadi sebagai contoh, kata kedua yang diminta oleh si Trezor adalah kata nomor 9 yang ada di catatan saya. Nanti kalian tinggal disesuaikan aja ya. Nanti mungkin akan saya banyak sensor ya teman-teman, karena ini wallet yang saya gunakan memang. Berikutnya adalah kata nomor 17. Dan berikutnya kita cek lagi di Trezor kita kata nomor 23. A few moments later. Lalu nomor 20. Nah, ini dia updating recovery complete. Kalian bisa lihat ya, sekarang di Trezornya sudah tidak menampilkan permintaan untuk memasukkan nomor sekian. Cuma menampilkan logo Trezor ya teman-teman. Kemudian kalau kalian lihat di Trezor Suite-nya, recovery complete, kita klik continue. Set a pin, kita klik set pin. Do you really want to set a new pin? Kalian bisa perhatikan di layar Trezor kalian, kita klik confirm. Nah, di sini kita buat pinnya. Dan kalau kalian lupa, cara kita untuk ngeset pin itu seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan di Trezor kalian pertama ya. Ini kan ada 896241375. Sebagai contoh misalnya saya ingin membuat pin 123456. Kita lihat di layar Trezor Suite kita di komputer atau laptop kita teman-teman. Angka 1 di sini karena di layar Trezor kita seperti itu ya. Lalu 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, dan kita klik enter pin. Jadi mengerti ya teman-teman. Ini repeat pin, kita ulangi. Nah, sekarang satunya di sini, 2-nya di sini, 3-nya di sini, 4 di sini, 5 di sini, dan 6 di sini. Kita enter pin. Kita tunggu. Pin set, write your pin down and keep it safe. Use it to unlock your Trezor when you need to access your fund. Jadi silahkan diingat baik-baik, atau lebih baik lagi dicatat ya pinnya. Ini berguna untuk membuka Trezor kita teman-teman. Kalau kita ingin mengirim, kita juga nanti akan diminta untuk memasukkan pin ya. Jadi pin ini juga penting banget. Kita klik continue. Dan ini kita aktifkan koin mana saja yang ingin digunakan. Ini kita aktifkan aja semua. Kita klik complete setup. Go to Trezor Suite. Kita tunggu sampai koinnya kembali ya. Nah, ini dia minta konfirmasi lagi. Enable labeling ini kita cancel aja. Ini nggak terlalu penting. Lalu kita tunggu sampai koin-koin kita kembali lagi ya. Dan kalian bisa lihat teman-teman, di sini saya ada sejumlah Ethereum dan Ethereumnya kembali lagi. Dan kalau kalian punya banyak koin lain, nanti juga koin-koin tersebut akan kembali lagi teman-teman, entah itu Bitcoin, Polygon, BNB, Litecoin, Dogecoin, dan lain-lain ya teman-teman. Dan jadi dengan ini kita sudah berhasil ya mengembalikan akun Trezor wallet kita beserta dengan seluruh koin yang ada di dalamnya teman-teman, seperti yang dapat kalian lihat ya. Koin saya juga kembali. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk mengembalikan wallet kita atau akun kita di Trezor ya.
Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.